Salah satu tujuan pelaksanaan pos pembinaan terpadu atau Pospindu adalah screening faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM pada kelompok lanjut usia. Video ini dibuat sebagai panduan dan pegangan yang memudahkan kader dalam menyelenggarakan Pospindu di masyarakat. Panduan pengukuran status gizi dalam video ini antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, serta pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Pengukuran berat badan. Berat badan peserta Pospindu diukur di meja 3. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan berat badan digital. Sebaiknya, timbangan berat badan digital agar selalu dikalibrasi secara berkala. Persiapan alat pengukur berat badan. Ambil timbangan dari kotak karton. Pasang baterai dan pastikan terpasang dengan benar. Letakkan timbangan di atas lantai atau permukaan yang datar dan keras. Injak timbangan untuk memastikan kondisi timbangan dalam keadaan baik, yaitu ditandai dengan munculnya angka 0. Prosedur pengukuran berat badan peserta Pospindu. Peserta Pospindu yang akan ditimbang diminta untuk membuka alas kaki, penutup kepala seperti topi dan peci, jaket, tas, serta diminta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti handphone dan kunci. Usahakan peserta menggunakan pakaian seminimal mungkin. Pastikan timbangan menunjukkan nilai pengukuran pada angka 0. Kader mempersilahkan peserta naik ke atas timbangan dengan posisi kaki tepat di tengah timbangan, tetapi tidak menutupi jendela baca. Perhatikan posisi peserta, pandangan lurus ke depan dan kepala tidak menunduk, serta sikap tenang dan jangan bergerak-gerak. Tunggu angka pada jendela baca hingga menunjukkan angka berat badan peserta dan tidak berubah. Kader mencatat angka yang tertera pada jendela baca ke dalam buku pencatatan atau buku register. Kader meminta peserta Pospindu untuk turun dari alat timbangan. Ulangi prosedur pengukuran berat badan dari awal untuk menimbang peserta Pospindu berikutnya. Pengukuran tinggi badan. Tinggi badan peserta Pospindu diukur di meja 3. Alat yang dibutuhkan adalah mikrotois atau mikrotoa. Sebaiknya, mikrotois atau mikrotoa selalu dikalibrasi secara berkala. Pengukuran tinggi badan sebaiknya dilakukan oleh petugas kader yang badannya lebih tinggi dibandingkan peserta Pospindu yang akan diukur. Apabila tinggi pengukur lebih rendah dibandingkan peserta yang diukur, maka bisa menggunakan alat bantu seperti tangga kecil. Persiapan alat pengukur tinggi badan. Pemasangan mikrotoa membutuhkan 2 orang petugas kader. 1 orang kader memegang mikrotoa dan memposisikan di lantai. Sedangkan kader yang lain menarik papan penggeser ke atas hingga mentok dan jendela baca menunjukkan angka 0. Selanjutnya, bagian atas mikrotoa direkatkan dengan lakban atau dipaku. Tujuannya untuk menghindari adanya perubahan posisi alat saat digunakan. Kader sebaiknya memastikan bahwa mikrotoa terpasang dengan kuat sehingga tidak berubah posisi saat papan penggeser ditarik ke bawah.
Prosedur pengukuran tinggi badan peserta Pospindu. Peserta Pospindu yang akan diukur tinggi badan diminta untuk membuka alas kaki seperti sepatu dan sandal, penutup kepala seperti topi dan peci, atau melepas hiasan rambut seperti bando, ikat rambut, dan jepit. Kader meminta peserta untuk berdiri tegak di bawah mikrotoa yang telah terpasang. Pastikan peserta yang diukur pandangan lurus ke depan, kedua kaki rapat, dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Perhatikan posisi kepala, bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit harus menempel pada dinding tempat mikrotoa terpasang. Turunkan atau tarik papan penggeser hingga menyentuh bagian atas kepala peserta Pospindu. Pastikan papan penggeser berada tepat di tengah kepala peserta. Pada saat ini, bagian belakang papan penggeser harus tetap menempel pada dinding. Kader membaca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar atau ke bawah. Pembacaan hasil dilakukan tepat di depan angka garis merah atau sejajar dengan mata petugas kader. Kader tidak diperkenankan untuk membaca hasil pengukuran dengan mendongakkan atau menundukkan kepala. Hal ini menghindari kesalahan pembacaan angka hasil pengukuran. Kader mencatat nilai tinggi badan yang tertera pada jendela baca ke dalam buku pencatatan atau buku register. Kader meminta peserta Pospindu untuk meninggalkan tempat pengukuran. Biarkan papan penggeser tetap menggantung pada dinding. Ulangi prosedur pengukuran tinggi badan dari awal untuk mengukur peserta Pospindu berikutnya. Perhitungan indeks massa tubuh atau IMT dan penentuan status gizi peserta Pospindu. Kader yang telah mengukur berat badan dan tinggi badan peserta Pospindu maka harus menghitung nilai indeks massa tubuh atau IMT untuk mengetahui status gizi peserta Pospindu. Alat yang dibutuhkan adalah cakram IMT. Pertama, melihat kembali hasil pengukuran berat badan peserta. Misalnya Ibu M memiliki berat badan 60 kg. Kedua, ubah nilai tinggi badan peserta ke dalam satuan meter. Ibu M dengan tinggi badan 160 cm, maka tinggi badan Ibu M sebesar 1,6 meter. Temukan nilai berat badan dan tinggi badan Ibu M pada alat cakram. Hasilnya, nilai IMT Ibu M sebesar 24 kg per meter persegi. Kemudian catat nilai IMT Ibu M. Bandingkan nilai IMT Ibu M dengan ketentuan status gizi berdasarkan Kemenkes RI. Berdasarkan tabel kategori obesitas orang dewasa, maka Ibu M termasuk ke dalam kategori dengan risiko. Kader mencatat nilai IMT dan kategori status gizi peserta Pospindu pada buku pemantauan. Ulangi prosedur perhitungan IMT dan penentuan status gizi dari awal untuk mengukur peserta Pospindu berikutnya. Peserta Pospindu dikatakan berisiko mengalami obesitas jika nilai IMT lebih besar sama dengan 23 kg per meter persegi. Kategori penentuan obesitas pada orang dewasa sebagai berikut. Pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya obesitas sentral yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular, terutama pada kelompok dewasa dan lanjut usia. Pengukuran lingkar perut peserta Pospindu dilakukan di meja 3. Alat yang dibutuhkan adalah pita ukur atau midline dan juga ballpoint atau spidol. Sebaiknya, midline yang digunakan jangan terbuat dari bahan yang mudah lentur. Prosedur pengukuran lingkar perut peserta Pospindu.
Peserta Pospindu diminta kadar untuk berdiri tegak. Kadar meraba tulang rusuk paling bawah peserta Pospindu, lalu tandai sebagai batas atas pengukuran. Kadar meraba ujung lengkung tulang paha atau tulang panggul, kemudian tandai sebagai batas bawah pengukuran. Tetapkan titik tengah antara batas atas dan batas bawah, kemudian beri tanda. Titik tengah tersebut merupakan titik tengah pengukuran. Kader meminta peserta Pospindu untuk berdiri tegak dan bernapas normal. Lakukan pengukuran lingkar perut yang dimulai dari titik tengah, kemudian sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut, kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Perhatikan, pita pengukur atau midline tidak boleh terlipat. Apabila peserta Pospindu memiliki perut gendut ke bawah, pengukuran dilakukan dengan mengambil bagian paling buncit dan berakhir pada titik tengah lagi. Kader mencatat angka yang tertera pada midline ke dalam buku pencatatan atau buku register. Ulangi prosedur pengukuran lingkar perut dari awal untuk mengukur peserta Pospindu berikutnya. Peserta Pospindu dikatakan berisiko mengalami obesitas sentral dan berisiko mengalami penyakit tidak menular jika nilai lingkar perut lebih besar sama dengan 90 cm untuk laki-laki dan lebih besar sama dengan 80 cm untuk perempuan. Pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang tenang dan hindari saat dalam kondisi stres. Pemeriksaan tekanan darah di Pospindu sebaiknya rutin dilakukan setiap bulan dan diukur di meja 4. Alat yang dibutuhkan meliputi tensimeter digital, manset, dan batu baterai. Prosedur sebelum pengukuran tekanan darah. Pertama, pemasangan dan penggantian baterai. Balikan alat hingga bagian bawah menghadap ke atas. Buka tutup baterai sesuai tanda panah. Kemudian, masukkan baterai sesuai arah yang benar. Dua, pemasangan manset pada tensimeter digital. Masukkan ujung pipa magnet pada bagian alat. Prosedur pengukuran tekanan darah pada peserta Pospindu. Kader meminta peserta Pospindu untuk duduk bersandar dengan tenang, lengan dan siku menempel di atas meja. Telapak tangan peserta Pospindu menghadap ke atas dan lengan baju tidak dilipat. Kaki peserta tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Letakkan manset sejajar dengan posisi jantung atau kira-kira 2 jari sekitar 1-2 cm di atas garis siku lengan. Pastikan posisi selang sejajar dengan jari tengah dan posisi tangan terbuka. Rekatkan manset jika manset telah terpasang dengan benar. Tekan tombol start atau stop untuk mengaktifkan tensimeter. Proses pengukuran ditunggu sampai manset mengempis dan hasil pengukuran telah muncul. Saat pengukuran tekanan darah, peserta sebaiknya jangan bicara, jangan banyak bergerak, jangan memegang manset, dan posisi lengan jangan menahan atau menggantung. Apabila hasil pengukuran berbeda jauh dengan pengukuran biasanya, maka lakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Kader mencatat tekanan darah sistolik dan diastolik hasil pengukuran ke dalam buku pencatatan atau buku register. Tekan start atau stop untuk mematikan alat. Jika kader lupa, maka alat akan mati dengan sendirinya dalam 5 menit. Ulangi prosedur pengukuran tekanan darah dari awal untuk mengukur peserta Pospindu berikutnya. Perhatian,
Keluarkan baterai jika pelayanan Posbindu telah selesai. Peserta Posbindu dikatakan mengalami hipertensi jika nilai tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mmHg atau nilai tekanan darah diastolik lebih besar sama dengan 90 mmHg. Pengukuran kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah di Posbindu dilakukan di meja 4. Tujuannya untuk memeriksa faktor resiko penyakit tidak menular. Pemeriksaan gula darah bagi orang sehat paling sedikit dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan pada peserta yang obesitas atau kelebihan berat badan dilakukan paling sedikit 1-2 kali setahun. Alat dan bahan yang diperlukan untuk mengukur kadar gula darah adalah alat pemeriksa gula darah atau analyzer, strip test gula darah, auto lancet, jarum khusus atau lancet, kapas alkohol, tisu kering, sarung tangan atau handscoon, dan kotak limbah atau safety box. Prosedur sebelum pengukuran kadar gula darah. Sebelum melakukan pemeriksaan, kader Posbindu harus mencuci tangan menggunakan alkohol, lalu menggunakan sarung tangan atau handscoon. Cara penggunaan jarum lancet atau pena. Buka bagian penutup pena, masukkan jarum lancet ke dalam pena, putar pelindung penutup jarum. Pasang penutup pena dan putar pada posisinya hingga bunyi klik yang menandakan pena siap digunakan. Cara pemasangan strip test pada glukometer. Siapkan strip test dan alat glukometer. Pasang baterai pada alat analyzer glukometer. Pastikan kode pada strip test glukosa sesuai dengan kode pada chip. Pasang chip pada alat glukometer. Masukkan strip test ke dalam alat glukometer yang telah terpasang chip. Tunggu hingga alat glukometer siap digunakan. Ditandai dengan munculnya kode, lalu diikuti dengan tanda tetes darah. Prosedur pengukuran kadar gula darah pada peserta Posbindu. Kader meminta peserta Posbindu yang diukur untuk duduk di depannya. Kader membersihkan ujung jari, jari manis, jari tengah, atau jari telunjuk peserta Posbindu dengan kapas yang telah diberi alkohol 70%. Kemudian, keringkan. Tusukkan jarum lancet atau pena pada ujung jari secara tegak lurus, cepat, dan tidak terlalu dalam. Usap darah yang pertama kali keluar. Tekan kembali ujung jari agar darah keluar lebih banyak. Sentuhkan 1 atau 2 tetes darah sampai memenuhi tengah area atau tanda pada strip test. Tunggu beberapa saat hingga kadar gula darah muncul pada layar alat glukometer. Lepaskan jarum dari pena lancet, kemudian buang jarum lancet ke dalam safety box.
Kader mencatat kadar gula darah yang tertera pada alat glukometer ke dalam buku pencatatan atau buku register. Ulangi prosedur pengukuran kadar gula darah dari awal untuk mengukur peserta Posbindu berikutnya. Apabila seluruh proses pelayanan Posbindu selesai, kader harus membuang sarung tangan, kapas alkohol, dan tisu ke dalam kantong sampah medis. Peserta Posbindu dikatakan mengalami hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi jika kadar gula darah sewaktu lebih besar sama dengan 200 mg/dl. Bagi Posbindu dengan sumber daya yang optimal, maka dapat dilakukan pengukuran tambahan seperti pengukuran kadar kolesterol darah. Prosedur pengukuran kolesterol darah sama dengan prosedur pengukuran kadar glukosa darah, tetapi menggunakan strip kolesterol sesuai dengan alat yang digunakan. Peserta Posbindu yang memiliki kadar kolesterol lebih besar sama dengan 190 mg/dl dikatakan mengalami hiperkolesterolemia. Perhatian, seluruh bahan habis pakai dan hasil pemeriksaan dibuang dalam tempat sampah tahan tusuk atau safety box. Safety box maksimal berisi 3/4 bagian atau kurang lebih 300 lanset dan 300 strip. Selanjutnya, safety box ditanam atau dikubur dalam lubang yang cukup dalam atau dapat dikirimkan ke puskesmas setempat untuk dimusnahkan.